Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media sekalian yang saya hormati, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI sudah berapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah P3K paruh waktu, P3K, dan keinginan dari P3K menjadi PNS, guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen. Nah, oleh karena itu pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Oleh karena itu, dalam kesempatan pertama, saya akan meminta kepada Kementerian Pan-RB untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, dapat kami informasikan bahwa pada saat ini PPK paruh waktu, PPK itu sejumlah khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang, dan P3K paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang. Dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi, yang tentu saja terdiri dari untuk sekolah guru-guru untuk termasuk Kementerian Agama, kemudian di Dikdasmen, kemudian juga di sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak pimpinan tadi, bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027. Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan sekolah rakyat dan sekolah terintegrasi dan juga sekolah Garuda. Demikian Bapak kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Menteri Keuangan. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal. Mungkin dari saya itu Pak. Baik, terima kasih dari Kementerian Dikdasmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk formasi, kemudian juga jadwal dan mekanisme tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menpan RB. Jadi kami mengikuti formasi dan juga jadwal yang sudah disepakati. Terima kasih. Untuk Kementerian Agama mengenai madrasah negeri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sama dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Menpan ya. Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya. Terima kasih. Dari Kementerian Dalam Negeri. Ada dua hal yang selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah
alih status dari paruh penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru, dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini. Terima kasih. Kesempatan kepada Menteri Sekretaris Negara. Baik, terima kasih teman-teman media, dari siang sampai malam setia menunggu kita menyelesaikan beberapa rapat. Kalau tadi siang kita memfinalisasi berkenaan dengan masalah ojol atau transportasi online, alhamdulillah sore ini tadi kita lengkap, kembali dipimpin oleh Pak Dasko dan Pak Cucun. Sekali lagi terima kasih pimpinan DPR yang sebenarnya ini bukan rapat yang pertama, ini beberapa kali kami terus melakukan rapat koordinasi, sinkronisasi data, dan hari ini lengkap dihadiri Menteri Keuangan, kemudian Pak Wamendagri mewakili Pak Mendagri, Menteri Agama, kemudian Wamen Dikdasman mewakili Menteri Dikdasman dan Ibu Menpan RB untuk memfinalkan dan mengambil beberapa keputusan yang tadi semuanya sudah diberikan penjelasan, baik status maupun tahapannya. Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Dasko dan Pak Cucun, karena memang menyelesaikan permasalahan kepegawaian ini tidak bisa berdiri sendiri, semua harus dihitung, dari Dikdasmen menghitung, Kementerian Agama menghitung berapa yang kita butuhkan, guru-guru termasuk juga mata pelajarannya apa saja, semua detail, dan termasuk terutama juga berkenaan dengan kemampuan kita di dalam anggaran atau fiskal yang kita miliki. Tapi alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat. Gitu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ini karena memang permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR selain ke Kementerian Pan RB dan kami juga di Kemensesnek. Nah, oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya. Demikian kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan informasi kenaikan gaji Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan serta janda duda ini, seperti biasa Bapak Ibu ya, di sini kami telah menampilkan sebuah artikel, di mana artikel ini nanti menjadi rujukan utama kita perihal bagaimana informasi soal kenaikan gaji yang katanya telah ditandatangani langsung oleh DPR. Dan informasi ini resmi dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus tahun 2026 dengan judul Ketuk Palu, DPR tanda tangan kenaikan gaji ASN, pensiunan dan janda duda, C faktanya. Nah, langsung saja kita masuk pada penjelasannya Bapak Ibu. Mari kita simak secara bersama-sama berita mengenai DPR yang disebut telah ketuk palu dan menandatangani kenaikan gaji ASN, pensiunan serta janda duda kembali ramai diperbincangkan setelah pengesahan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2027. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita memahami poin pertama dari informasi ini, tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu pensiunan yang menyebutkan bahwa adanya ketuk palu soal tanda tangan daripada kenaikan gaji ASN dan juga pensiunan serta janda duda pensiun dari DPR. Hal ini kemudian kembali ramai dibahas secara khusus di kalangan para pensiunan setelah beberapa hari lalu
pemerintah melakukan pengesahan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang digunakan pemerintah di tahun 2027. Seterusnya, di mana pembahasan atau persetujuan anggaran dengan keputusan resmi kenaikan gaji pensiunan tersebut digadang-gadang menjadi titik harapan untuk memberikan kepastian kesejahteraan bagi pensiunan yang kini tengah menantikan penyesuaian penghasilan. Jadi melalui informasi tersebut Bapak Ibu yang berhubungan dengan kenaikan gaji dan juga pendatangan daripada DPR soal kenaikan gaji ini, di mana persetujuan anggaran dengan keputusan resmi kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan menjadi titik harapan yang tentu saja memberikan kepastian ekonomi atau kesejahteraan bagi penerima manfaat yang kini selama ini telah menantikan bagaimana kemudian realisasi daripada penyesuaian penghasilan yang pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, dan semoga saja bisa direalisasikan kembali di tahun 2026 atau tahun 2027 oleh pemerintah. Jadi berdasarkan informasi terbaru hingga tanggal 19 Agustus tahun 2026, beredar keputusan resmi yang menetapkan kenaikan gaji pokok ASN maupun pensiunan untuk tahun 2027. Hal ini seiring penyampaian RAPBN dan nota keuangan terbaru pemerintah yang disahkan bersama DPR. Jadi bukan tanpa dasar Bapak Ibu kenapa kemudian beredar soal keputusan resmi yang menetapkan kenaikan gaji Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan ini, karena alasan utamanya sebagaimana penyampaian RAPBN dan juga nota keuangan terbaru yang disampaikan oleh Presiden di hadapan DPR MPR, dan ini tentu saja menjadi pemicu soal ketetapan kenaikan gaji Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan di seluruh Indonesia. Sementara kalau kita lihat arah kebijakan anggaran belanja pegawai tahun 2027 Bapak Ibu, jadi dalam penyampaian nota keuangan dan RAPBN tahun 2027 yang bertepatan pada tanggal 14 Agustus tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto memang menyampaikan arah kebijakan anggaran termasuk peningkatan atau pertumbuhan ekonomi bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jadi salah satu poin penting dalam penyampaian nota keuangan dan RAPBN tahun 2027 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo beberapa hari lalu Bapak Ibu, yakni menyampaikan soal arah kebijakan fiskal negara termasuk pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar kemakmuran masyarakat di tahun 2027. Lebih lanjut, dalam poin-poin berikut soal RAPBN ini yakni kedaulatan pangan, di mana mengamankan suplai dan produksi pangan nasional, kemandirian energi dan air, memastikan ketersediaan energi serta sumber daya air, kemudian pendidikan dengan peningkatan mutu dan alokasi anggaran besar termasuk program PIP, KIP kuliah, dan sekolah unggulan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu di sini ada beberapa poin penting yang menjadi hal yang konkret di dalam RAPBN yang kemudian ini menjadi program dalam kebijakan-kebijakan yang ke depan akan diambil oleh pemerintah. Seterusnya, selain beberapa yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, termasuk juga di dalamnya yakni kesehatan. Dengan kesehatan ini ada penguatan layanan dan ketahanan kesehatan masyarakat, kemudian hilirisasi dan industrialisasi, dan mengoptimalkan nilai tambah komoditas dalam negeri, infrastruktur perumahan, dan ketahanan bencana. Dan yang terakhir adalah pembangunan sarana publik serta mitigasi resiko bencana. Jadi ada beberapa kategori penting Bapak Ibu yang menjadi dasar utama arah kebijakan fiskal di dalam rencana anggaran pendapatan belanja negara di tahun 2027 yang akan diprogram dan direalisasikan oleh pemerintah ke depannya. Nah, untuk itu mari kita simak dalam poin berikut adalah peran DPR dan pemerintah yang membahas soal RAPBN tahun 2027. DPR dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati postur awal RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut mencakup kebijakan fiskal negara, namun kesepakatan postur RAPBN tidak otomatis berarti seluruh komponen penghasilan ASN dan pensiunan langsung dinaikkan. Jadi ini adalah penjelasan paling penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini menyinggung soal penghasilan ASN dan pensiunan yang katanya akan dinaikkan oleh pemerintah. Tetapi berdasarkan fakta informasi yang kami dapatkan bahwa kesepakatan soal RAPBN yang ke depan akan menjadi arah kebijakan fiskal negara bukan berarti postur tersebut
langsung otomatis berlaku sebagai komponen penghasilan yang berlaku bagi Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan dari pemerintah. Jadi di sini Bapak Ibu, walaupun ada postur yang sudah diselenggarakan, tetapi ini tidak langsung menjadi arah untuk kepada Bapak Ibu ASN secara khusus untuk memberikan kenaikan gaji. Nah, untuk kenaikan gaji, pemerintah masih harus menetapkan kebijakan secara resmi. Bahkan laporan terbaru menyebut Menteri Keuangan Purwayudi Sadewa belum dapat memastikan adanya kenaikan gaji ASN pada tahun 2027 karena pembahasannya masih harus dilanjutkan. Jadi di sini Bapak Ibu dijelaskan bahwa untuk kenaikan gaji ini tentu saja didahului dengan kebijakan pemerintah yang secara resmi. Dan dari laporan terbaru yang kita dapatkan dari Menteri Keuangan Purwayudi Sadewa baru-baru ini dalam pernyataannya bahwa sampai saat ini belum dipastikan adanya kenaikan gaji ASN di tahun 2027 karena pembahasannya masih terus berlanjut dan terus didiskusikan dan dipertimbangkan untuk direalisasikan. Nah, jadi kalau kita bertanya apakah benar DPR ketuk palu yang berhubungan dengan kenaikan gaji Bapak Ibu ASN dan pensiunan, jadi dalam penjelasan yang kami dapatkan, jika yang dimaksud adalah DPR dan pemerintah telah menyelesaikan tahapan pembahasan tertentu dalam RAPBN tahun 2027, memang terdapat proses pembahasan anggaran tentang pemerintah dan DPR untuk rencana tahun 2027. Namun, hal tersebut berbeda dengan pernyataan bahwa kenaikan gaji ASN, pensiunan, janda dan duda sudah resmi disahkan dan siap dibayarkan. Sampai ada keputusan pemerintah berupa regulasi baru, angka kenaikan dan pencairan rapel belum dapat dipastikan. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, di sini tadi dijelaskan bahwa DPR dan pemerintah telah menyelesaikan tahapan pembahasan tertentu dalam RAPBN tahun 2027. Itu memang benar Bapak Ibu, karena proses pembahasan anggaran adalah dua lembaga yang berperan aktif, baik itu DPR dan juga pemerintah. Tetapi kalau kita lihat dalam penjelasan lebih lanjut soal kenaikan gaji ini, di mana di sini dinyatakan bahwa sampai ada keputusan pemerintah, belum ada regulasi baru atau angka kenaikan maupun pencairan rapel dari pemerintah. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah penjelasan yang perlu dipahami agar tidak terburu-buru dalam menyimpulkan berbagai informasi yang beredar di media sosial. Karena itu para pensiunan PNS TNI Polri dan janda duda sebaiknya menunggu peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan atau regulasi resmi lainnya sebelum menyimpulkan bahwa kenaikan sudah sah dan menghitung nominal rapel yang akan diterima. Jadi sangat terang benderang Bapak Ibu ya. Secara khusus ini untuk Bapak Ibu pensiunan yang akhir-akhir ini sangat mengharapkan soal kenaikan gaji, di mana untuk menerapkan sebuah kebijakan tersebut tentu harus ada peraturan atau permen yang akan memberikan mekanisme daripada pembayaran dana tersebut kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan. Tetapi jangan langsung menyimpulkan Bapak Ibu, karena segala kebijakan yang datang dari pemerintah harus didasari dengan regulasi yang akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya semua bahan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, jadi saya bingung mau ngomong apa nih. Cuman saya ulangi sedikit aja bahwa untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharnya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Seperti teman-teman lihat, selama 3 triwulan terakhir ini, ekonomi kita konsisten tumbuh di atas 5% dengan signifikan, bahkan sempat 5,61 di triwulan pertama tahun ini dan turun sedikit ke 5,29 triwulan kedua tahun ini. Itu terjadi karena sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan yang baik. Dan ke depan kita akan semester kedua tahun ini kita akan pastikan itu akan lebih bagus lagi sehingga kita bisa tumbuh mendekati 6% pada akhir tahun 2026 ini. Untuk 2027 kita perkirakan ekonomi juga bisa tumbuh sekitar 6%, plus minus sedikit. Yang lain saya pikir sudah diceritakan Pak Presiden, hanya saya tambahkan sedikit. Pendapatan negara RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai 3.426 triliun rupiah atau tumbuh 6,8% dari outlook 2026 dengan rasio 12,25% terhadap PDB. Target pendapatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Yang kencang adalah penerimaan perpajakan
diperkirakan mencapai 2.908 triliun rupiah, bukan pajak 517,4 triliun rupiah, hibah 0,7 triliun rupiah. Jadi perpajakan harusnya akan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan data terakhir hari ini, pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30% ya, Pak Dirjen. 30% tadi. Agus 30% kan? 30%. Jadi jauh lebih baik dibanding tahun lalu, dan ke depan saya pikir kita akan tetap bisa memperbaiki tax ratio kita secara signifikan. Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah pusat ini ditempuh pertama difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi DPR. Kita juga akan mengakselerasikan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis data sen, serta penguatan program graduasi kemiskinan, dan juga menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran. Sedikit untuk anggaran pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang 45, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi itu akan kita implementasikan di tahun 2027, antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa. Kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis, dan sebagainya seperti yang sudah diceritakan Bapak Presiden tadi. Anggaran perlindungan sosial juga tetap cukup besar di tahun 2027, mencapai 549,9 triliun rupiah. Anggaran Perlinsos merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim. Anggaran Perlinsos 2027 mencapai 549,9 triliun rupiah, itu tumbuh 10% dibanding dengan pada tahun 2026. Anggaran ketahanan pangan juga tetap tinggi di 195,3 triliun rupiah, tumbuh sekitar 2,3% dibanding anggaran yang sama di tahun 2026 ini. Saya pikir sebagian besar sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, dan tidak akan mengulangi lagi secara detail. Yang jelas untuk postur anggaran, defisitnya diproyeksikan mencapai 2,4% dari PDB, pendapatannya tumbuh cukup, belanja negara juga tumbuh cukup dibanding tahun lalu, tetap ekspansif. Ekonomi diprediksi tumbuh sekitar 6%. Jadi, perekonomian dunia di tahun 2027 diperkirakan masih akan dihadapkan pada dinamika yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tapi kita sudah punya pengalaman yang cukup dan kita sudah praktekkan dalam 3 triwulan terakhir bahwa kita, pemerintah, bisa mengeluarkan respon kebijakan yang cukup baik yang bisa mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Jadi apa yang didesain oleh Bapak Presiden yang dipresentasikan tadi di DPR hampir pasti akan bisa direalisasikan dengan memanfaatkan pengalaman kita yang sudah cukup baik selama ini. Mungkin dari saya itu, Pak.
Terima kasih Pak Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri Bappenas. Masih Pak Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung saja kepada slide kedua. Mendapat penjelasan dari Bapak Menko Perekonomian dan juga Pak Menko Pangan dan juga Menteri Keuangan, kami pastikan bahwa semua perencanaan bangunan itu berbasis pada Undang-Undang Dasar 45 dan juga berbasis pada rencana kerja pemerintah. Dan rencana kerja pemerintah yang disusun pada tahun 2027 ini merupakan kelanjutan daripada rencana kerja pemerintah tahun 2025, 2026, dan dalam tahun 2027 adalah akselerasi, di mana akselerasi adalah tahun eksekusi bahwa APBN, BUMN, swasta, dan daerah bergerak untuk hasil nyata, dan ini merupakan dalam rangka pencapaian target 2029. Kemudian yang paling penting adalah bahwa ada penajaman di dalam rencana kerja pemerintah, khususnya dalam membuat program yang disebut sebagai rencana kerja dalam bentuk program kerja pengguna nasional di dalam klaster 8 klaster, di mana 8 klaster ini akan ada 80 program prioritas dan 8 klaster ini ada tercatat langsung saja pada PowerPoint yang kelima, dan di sini adalah semua rangkaian kelima, dan semua catatan ini ada di dalam buku lampiran RAPBN kita, dan buku ini nanti sudah dibagikan secara paralel kepada semua instansi yang terkait, dan kami pastikan bahwa semua rencana kerja yang dilakukan oleh Bapak Presiden bersama pemerintah dan kementerian lembaga itu sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Astacita dan juga rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional Indonesia. Saya kira cukup dari saya, Pak Erlangga. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri Bappenas. Selanjutnya kami mohonkan Pak Menteri Dalam Negeri. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin kami langsung. Rekan-rekan semua, jadi peran pada Kemendagri terutama untuk membina dan mengawasi pemerintahan di daerah dalam konteks anggaran di tahun 2006 ini total APBD itu adalah sebesar 1.153,9 triliun. Di antaranya dari TKD yang semula TKD 693 triliun transfer keuangan daerah dari Kementerian Keuangan, kemudian ditambah lagi pada saat bencana di Sumatera 10,6 triliun, kemudian dana otsus 2,7 triliun, dan terakhir ada tambahan pada tanggal 5 Agustus yang lalu dari Kementerian Keuangan kepada seluruh daerah, 546 daerah, totalnya 18,9 triliun, sehingga total TKD di tahun 2026 ini adalah 725,2 triliun. Kemudian target PAD-nya sebesar 428,9 triliun. Kami selalu mengevaluasi perkembangan, tolong ditampilkan halaman 19, di tahun 2026 ini sampai dengan 31 Juli, per tanggal 31 Juli, total pendapatan provinsi, kabupaten, kota yang sudah masuk itu adalah sebesar 606,8 triliun. Ini sedikit lebih rendah dibanding dengan 31 Juli 2025 di waktu yang sama, 691,8 triliun. Namun belanjanya lebih tinggi. Tahun ini, itu warna merah itulah, 2026. Di tahun ini belanjanya per 31 Juli itu sebesar 538,6 triliun atau 42,5%. Dan kemudian ini lebih tinggi dibanding tahun lalu di masa yang sama 31 Juli 2025 sebanyak 41,7%. Meskipun angkanya sedikit lebih tinggi 2025 576 triliun. Nah, kemudian tambahan-tambahan anggaran tadi juga diberikan, terutama yang terakhir 5 Agustus
dari Bapak Presiden melalui Usaha Menteri Keuangan sebanyak 18,9 triliun itu digunakan terutama untuk membantu daerah yang belanja pegawainya sulitan, terutama untuk bayar P3K, dan kemudian juga untuk membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah. Dan ini sebagian masalahnya sudah sekira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi. Ada beberapa yang sedang kita evaluasi 26 daerah. Kemudian konteks tahun depan tentu kita akan menunggu exercise dari Kementerian Keuangan tentang TKD di daerah, transfer keuangan daerah dari Kementerian Keuangan. Kalau sekarang di angka 725 triliun, kita akan lihat nanti, dan setelah itu nanti kita Kementerian Dalam Negeri akan memberikan usulan masukan-masukan termasuk per kabupaten, kota, provinsi, yang intinya lah dari Kemendagri akan mengusulkan satu, membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah karena PAD-nya rendah, itu prioritas. Yang kedua adalah daerah-daerah yang terkena dampak bencana yang kemarin. Karena meskipun ada Satgas, yang saya juga ke Satgasnya, dan tahun depan dari total 100,1 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden dan DPR untuk 3 tahun 2026 sampai 2028, tahun depan itu direncanakan 32,9 triliun. Nah, ini juga nanti akan kami sarankan kepada Bapak Menteri Keuangan untuk kiranya dan Bappenas kiranya dapat dianggarkan untuk kepentingan Satgas KLKL, Kementerian Lembaga di pusat yang mengerjakan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Tapi untuk mempercepat, saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi kalau ada tambahan TKD untuk secara nasional, di samping yang daerah-daerah yang PAD-nya rendah, itu yang menjadi prioritas. Kedua adalah daerah bencana yang di Sumatera yang masih terdampak. Dan di samping itu tentu kita juga mendorong kepada daerah-daerah ini agar tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi tiap-tiap daerah. Kami laksanakan rapat tiap hari Senin untuk menjaga itu. Dan yang paling terakhir, kita lihat tadi bahwa banyak sekali program-program yang disampaikan oleh Presiden yang itu dilaksanakan untuk membackup daerah. Misalnya revitalisasi sekolah, kemudian ribuan puskesmas dan rumah sakit umum daerah yang sebetulnya itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah, kewenangan daerah, tapi bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dan kita melihat ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu, kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu akan sangat membantu daerah di samping program pusat lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri. Pak izin menambahkan sedikit. Pak, mengenai transfer ke daerah kayaknya Pak Menteri Keuangan perlu menambahkan. Tadi Pak Tito mengeluh ke saya kelihatannya tuh belum jelas informasi transfer ke daerahnya ya. Iya. Jadi Pak, pada tahun 2027 direncanakan sebesar 735 triliun rupiah atau meningkat 5,5% dibanding dengan outlook 2026 sebesar 696,9 triliun rupiah. Ini di luar dana rekonstruksi Pak, jadi itu beda lagi. Yang ini untuk TKD. Nanti juga kami akan monitor terus seperti kemarin kondisi keuangan setiap daerah dari bulan ke bulan. Kalau perlu kita tambah seperti kemarin Pak. Jadi seperti itu approach kita.